Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita afiah, masih memberikan kita kesempatan, sehingga tak terasa hari-hari di bulan suci Ramadan kita sudah berlalu. Dan sebentar lagi insyaallah kita akan masuk kepada 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan yang merupakan inti daripada bulan suci Ramadan tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Siti Aisyah, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahid fi Ramadan ma lam yajtahid fi ghairihi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahid fi ashril awakhir ma lam yajtahid fi ghairihi. Nabi, kata Siti Aisyah, adalah orang yang ketika sudah masuk ke dalam bulan suci Ramadan, Nabi bersungguh-sungguh dibandingkan kesungguhan beliau di dalam beribadah, di dalam mendekatkan diri beliau kepada Allah, ya, di lain bulan Ramadan. Dan kata Siti Aisyah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mendekatkan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Darus Safa TV, kira-kira apa yang dicari oleh Nabi Muhammad? Apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Kita meyakini, bukankah walaupun Nabi tak melakukan apapun ibadah, Nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, Nabi orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dituntut oleh Nabi sehingga beliau betul-betul semakin bersungguh-sungguh lagi, khususnya ketika masuk ke dalam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mau mengajarkan kepada kita sebenarnya umat Nabi, bahwasanya Nabi bukan adalah orang yang hanya sekedar menyampaikan, berbicara saja, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan apa yang beliau lakukan terlebih dahulu, supaya kita pun termotivasi untuk mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin, dengan segala kemuliaan yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, disifati oleh Siti Aisyah, kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, Nabi SAW mengikat kain pinggangnya, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak lagi mendatangi istri-istrinya. Bahkan diceritakan di saat Nabi SAW i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, satu kali Nabi SAW ingin menyisir rambut beliau, tapi Nabi tak mau keluar dari masjid. Sedikit pun Nabi tak mau keluar dari masjid. Nabi SAW yang kebetulan rumah Nabi yang di dalamnya ada Siti Aisyah itu berhimpitan dengan Masjid Nabawi. Sehingga Nabi SAW yang ketika itu memanggil Siti Aisyah yang kebetulan sedang dalam keadaan haid. Tidak bisa Siti Aisyah masuk ke dalam masjid. Nabi Muhammad SAW yang menjulurkan kepala beliau dan Siti Aisyah menyisiri beliau. Ya, di sini ada beberapa hikmah, bentuk romantisnya Nabi SAW. Tetapi yang ingin kita ambil pelajarannya adalah, lihat, apa salahnya sebenarnya Nabi kalau keluar sebentar saja untuk nyisir rambut balik lagi? Kan gak ada yang salah. Dan mungkin juga kita tidak akan mengatakan, wah, Nabi membuang-buang waktu. Tidak, mungkin kita jauh banyak di luarnya dibandingkan kita i'tikaf di dalam masjid. Tapi subhanallah, kesungguhan Nabi itu betul-betul dinampakkan oleh Rasulullah SAW. Betul-betul Nabi serius, ya, di dalam mendekatkan diri beliau Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, betul-betul mengajarkan, mencontohkan kepada kita untuk kita ayo senantiasa ambil inti daripada bulan suci Ramadan ini, 10 hari terakhir ini. Jangan seperti kebanyakan kita banyak menjadi orang-orang yang salah kaprah. Di awal-awal kita semangat, hari pertama kita semangat, masjid-masjid penuh, tarawih, Masya Allah, sampai jalan-jalan ditutup.
karena tak muat lagi masjid menampung orang yang sholat tarawih. Malam kedua demikian, malam ketiga demikian. Tapi coba lihat malam terakhir. Coba lihat bagaimana keadaannya di 10 malam terakhir ini. Masjid sudah mulai sepi kembali, mal-mal yang ramai, pasar-pasar yang ramai, kafe-kafe yang ramai, restoran-restoran yang ramai. Di mana keadaan masjid kita? Kembali lagi seperti semula? Hadirin, bisa jadi ini adalah mainan syaitan. Bisa jadi ini adalah tipu daya syaitan. Dibuat kita semangat di awal karena syaitan tahu manusia ini cepat bosan, manusia ini cepat jenuh, sehingga dibuat oleh syaitan, bahkan mungkin didorong oleh syaitan, banyak-banyak kamu beribadah di awal-awal bulan Ramadan, supaya nanti syaitan tahu inti daripada Ramadan itu di akhirnya. Kalau kita sudah kalau jenuh kita sudah muncul, bosan kita sudah mulai timbul, akhirnya di akhir-akhir Ramadan malah kita tinggalkan bulan suci Ramadan tersebut. Kita tinggalkan ibadah kita di Qiyamul Lail pada di bulan-bulan suci Ramadan, tarawih mulai kita tinggalkan. Kalaulah masih bertahan puasanya, alhamdulillah. Namun na'udzubillah min dzalik, dengan keadaan kita ironis kita melihat ya, banyak di antara kita yang mudah meninggalkan ya, karena sudah bosan dengan Ramadan selama 1 bulan ya, sudah mulai meninggalkan bukan hanya tarawihnya lagi, tapi puasanya pun sudah mulai ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Bulan suci Ramadan adalah 10 hari terakhirnya, itu adalah intinya, karena di dalamnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu malam yang kita kenal adalah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 10 malam terakhir inilah diyakini oleh banyak ulama ada satu malam di dalamnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Lailatul Qadar ini ditentukan oleh Allah di malam tertentu. Tujuannya apa? Supaya kita betul-betul ketika menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala serius untuk mencari malam tersebut, untuk betul-betul serius menggapai malam tersebut. Satu malam yang nilainya kata Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahrin, lebih afdal dibandingkan 1000 bulan. Dihitung oleh Imamul Haddad di dalam kitab Nasa'i Diniyah disebutkan 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Ya, 83 tahun lebih. Bayangkan kalau 1 kali saja Ramadan ya, kita mendapati malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala bukan menyamakan seakan-akan kita beribadah siang malam 83 tahun, tapi lebih baik daripada 83 tahun. Itu kalau satu kali. Kalau 2 kali? Kalau 3 kali? Apakah ada di antara kita yang mampu hidup sampai 160 tahun? 240 tahun? Nah. Tetapi inilah kita dijadikan spesial oleh Allah sebagai umat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Walaupun umur kita sedikit, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa memiliki amal, memiliki pahala yang bisa mengalahkan pahalanya mungkin daripada nabi-nabi umat-umat terdahulu yang mereka hidupnya 1000 tahun, 1500 tahun. Ini adalah kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Lailatul Qadar ini terrahasia. Letaknya kenapa? Ya, agar kita senantiasa mencari malam tersebut. Namun jangan sampai kita tertipu, hadirin. Banyak di antara kita ya, yang mungkin sedikit mengetahui tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Di antaranya mungkin malamnya sejuk, suasananya lebih hening, cahaya lebih terlihat di malam tersebut. Lalu kita mendapati misal di malam ke-21 atau malam 23, kita mendapati malam itu semisal yang sebagaimana diciri-cirikan malam Lailatul Qadar. Seakan-akan setelah itu kita dapati besoknya langsung kita tidak beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini juga merupakan tipuan. Kita menyembah kepada Allah, bukan menyembah malam Lailatul Qadar, bukan menyembah kepada apapun. Orang yang menyembah kepada Allah ya, dia tidak mementingkan ya dapat Lailatul Qadar atau tidak, tetapi itu Lailatul Qadar hanya bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sungguh-sungguh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Akan tetapi
bagi penyembah Lailatul Qadar bisa jadi ditipu, dimainkan oleh syaitan, seakan-akan ditipu, dibuat malam tersebut malam Lailatul Qadar, padahal hakikatnya belum tentu malam tersebut malam Lailatul Qadar. Akhirnya Lailatul Qadarnya pun kita tertinggal, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita tidak dapati. Oleh sebab itu hadirin, pemirsa Darus Safa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama khilaf kapan letaknya malam Lailatul Qadar ini. Ada yang mengatakan di malam 19, ada yang mengatakan bahkan di malam 17, ada yang mengatakan di malam 21, 23. Walhasil pembicaraan ulama panjang. Akan tetapi ya, tujuan kita adalah beribadah serius kepada Allah. Lihat Nabi 10 hari terakhir, bukan hanya di malamnya saja beliau beribadah. Beliau siang hari juga i'tikaf. Dari pagi, dari siang sampai petang beliau i'tikaf. Ini menunjukkan bahwasanya bukan fokusnya beliau hanya beribadah di malam hari di 10 malam terakhir, tapi setiap hari-harinya itu adalah penting, karena itu adalah inti daripada bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, ya, ayo mudah-mudahan kita bersungguh-sungguh khususnya di 10 malam terakhir. Pesan saya, jangan tinggalkan malam tarawih kita lagi di 10 malam terakhir tersebut. Bayangkan, kita nggak tahu, ya, bisa jadi di saat kita mengerjakan sholat tarawih, ya, sebelumnya sholat maghrib berjamaah, ba'diyah maghrib, sholat isya berjamaah, ba'diyah isya, lalu kita sambung dengan tarawih, kita tutup dengan witir. Bayangkan kalau di malam itu tepat dengan malam Lailatul Qadar, maghribnya kita lebih baik seakan-akan dibandingkan kita 1000 bulan mengerjakan sholat maghrib. Isya'nya kita lebih baik dibandingkan 1000 bulan kita mengerjakan sholat isya. Tarawihnya kita dan lain macamnya. Begitu juga sedekah di setiap malam, khususnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Seberapa ikhlasnya kita, seberapa mampunya kita. Selagi ikhlas, maka nilai tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa rupiah yang kita keluarkan tidak dipandang oleh Allah, yang dilihat oleh Allah adalah keikhlasan. Percuma kita mengeluarkan uang jutaan, kita infakkan, kita sedekahkan, tapi tidak ada keikhlasan. Tetapi yang sedikit kita keluarkan lebih berkah kalau di dalam hati yang mengeluarkan itu ada keikhlasan. Bayangkan, ikhlas banyak pula yang dikeluarkan, maka itu jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan, anggaplah misalnya 10.000, 20.000 rupiah kita keluarkan, bertepatan malam Lailatul Qadar kita bersedekah, Allah lipat gandakan 10.000 itu dikali 83 tahun. Berapa banyak sedekah kita. Namun hati-hati, 10 malam terakhir, yang di situ malamnya ada malam Lailatul Qadar, jangan sampai kita sekalipun bermaksiat. Karena hati-hati, maksiat kita pun nanti dijadikan oleh Allah lebih banyak daripada 83 tahun. Kita tak sadar, ya, mungkin apa yang kita lihat dari handphone kita. Kita tak sadar, mungkin banyak perkataan-perkataan kotor kita, ghibahnya kita, menggunjingnya kita, atau hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, kita lakukan tanpa kita merasa khawatir. Kalau itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, bayangkan ghibahnya kita, ya, lebih banyak dibandingkan 83 tahun atau 1000 bulan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan insyaallah, ya, ayo kita tambah lagi semangat kita. Kita kuatkan lagi kesungguhan kita untuk kita lebih serius memanfaatkan 10 malam terakhir ini. Dan mudah-mudahan insyaallah Allah kasih bonus untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan insyaallah amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Darus Safa TV, mudah-mudahan insyaallah kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan afiat, kesehatan dan umur yang panjang. Dan mudah-mudahan insyaallah Ramadan pada tahun ini bukan Ramadan yang terakhir untuk kita. Allah berikan kita kesempatan untuk mendapati Ramadan berikutnya dalam keadaan lutuf wal afiyah. Dan mudah-mudahan insyaallah tidak keluar kita daripada bulan Ramadan ini melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli nar, penduduk neraka, diubah oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan kita menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.